Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload episode terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan novel Little Paradise di episode ke-28. Brian melihat Renata tidur. Jam saat itu masih menunjukkan pukul 1:30 sekian menit. Seluruh pekerjaannya sudah selesai. Dari membersihkan debu, mencuci baju, membuat kue, hingga memandikan Sophie. Hanya tinggal satu pekerjaan yang belum selesai. Memasak makan siang. Sebenarnya Renata sudah mulai memasak sejak pukul 9 lebih, dan perkiraannya baru akan selesai sekitar pukul 2. Masih ada waktu paling tidak 30 menit, dan Renata kini baru saja menjatuhkan pantatnya di atas sofa empuk. Disusul Sophie yang sudah wangi, lantas duduk di atas karpet. Ekornya bergerak senang, sementara tubuhnya masih berdiri tegak menghadap ke arahnya. Seulas senyum terbentuk, lantas tangannya mengusap-ngusap hewan berbulu di sana. Sophie kemudian menyela pelan, lalu bergelung di atas karpet, meninggalkannya yang menghela napas panjang. Menunggu makanannya selesai dipanggang ternyata lumayan membuainya karena pengaruh sofa empuk. Renata bahkan tidak berpikir dua kali untuk berpindah posisi dari duduknya. Menjadi merebahkan diri di atas sofa masih ada 30 menit. Dia bisa memejam sekitar 15 menit sebelum tuannya datang. "Sophie, bangunkan aku kalau tuanmu sudah datang ya." Gadis itu berpesan pada anjing putih di sana. Meski Renata tidak yakin Sophie sungguhan mengerti kalimatnya, walaupun anjing putih tersebut sempat menyelak sekali. Hari ini hari ulang tahunnya, 1 April. Karena itu pula hari ini Renata rela capek-capek membuatkan makan siang yang spesial. Karena membuatnya saja memakan waktu lebih lama dari 4 jam. Suatu kebetulan pula karena tuannya juga akan kembali hari ini. Ditambah lagi, Renata ingin mewujudkan mimpi kecilnya dengan menghadirkan kue di setiap hari ulang tahunnya. Makanya, dia repot-repot bangun pagi dan menyelesaikan semua pekerjaannya agar Renata bisa masak dengan tenang, meski dia masih harus memandikan Sophie sambil menunggu dagingnya selesai. Lantas disinilah dia sekarang merebahkan diri di atas sofa dengan niatan istirahat 15 menit, yang kemudian malah terlewat. Bahkan sampai suara kecil macam pintu lift terbuka tak sanggup membangunkannya. Pekerjaannya hari ini sangat banyak. Jelas saja Renata lelah dan bisa saja tidur hingga pukul 5 sore. Sayang, dia masih punya kewajiban lain. Layaknya seorang tamu, seorang pemuda berambut kelam berjalan memasuki pintu utama lobi hotelnya dengan membawa koper kecil. Beberapa penjaga di sana tersentak begitu mengenali siapa dirinya. Kemudian dengan segera menghampiri dan menawarkan untuk membawakan kopernya. Namun sang pemuda hanya mengangkat tangannya perlahan, mengisyaratkan supaya para bawahannya memperhatikan tamu-tamu lain yang baru saja datang. Jam masih menunjukkan pukul 2 lebih. Saat lobi hotel cukup penuh dengan kedatangan tamu-tamu, Brian hanya sempat menghampiri meja resepsionis untuk memberitahukan kedatangannya secara singkat dan memberi pesan pada manajer hotel supaya tidak menunggunya setelah ini, karena dia berniat untuk beristirahat. Tidak lama, dia telah menemukan dirinya berdiri di dalam lift familiar yang membawanya ke kamar di lantai 51. Perjalanannya ke Stockholm berlangsung lebih lama dari perkiraannya. Yang dia kira dirinya akan kembali lagi ke London pada hari Senin. Mundur hingga hari Selasa siang. Kara menyeretnya paksa, berkata suatu kejadian yang jarang dan entah kapan lagi mereka sepupu berkumpul untuk pergi bersama-sama. Mengingat para sepupunya berada di posisi yang sama dengannya. Sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, meluangkan waktu bersama untuk bersantai dan berlibur bersama menjadikan acara kunjungan singkat itu menjadi satu hal lain tidak bisa keberatan. Brian menertawai Arpit lebih lama. Pintu lift terbuka.
Dan pemandangan rumahnya yang biasa terlihat sunyi, tidak ada suara selain liftnya yang menutup. Dan bunyi roda kopernya yang ditarik perlahan ketika dia berjalan perlahan menuju ke ruangan tengah yang sepi. Satu hal yang ada di dalam pikirannya hanyalah pertanyaan, di mana gerangan anjing dan pelayannya berada. Renata, Sophie, semalam dia sempat menelpon Renata dan memberitahukan bahwa dia akan berada di rumah kira-kira pukul 2, serta memintanya untuk menyiapkan makan siang karena Brian berniat untuk makan di rumah saja. Dia sedikit mengekspektasikan bahwa gadis itu akan menyambutnya, menanyakan perjalanannya seperti biasa ketika dia pergi keluar di siang hari. Namun sekarang gadis itu tidak terlihat. Tak terdengar suara apapun dari dapur. Kemana dia? Pertanyaannya segera terjawab dengan cepat ketika kakinya melangkah memasuki ruangan tengah. Anjingnya melingkar di atas karpet, nampak sedang tidur dengan tenang. Sementara sang pelayan berada tidak jauh berbaring di atas sofa dan tertidur dengan napas yang teratur. Brian tak tahu apa saja yang dilakukan gadis itu sepanjang pagi, hingga kelelahan dan bisa tidur sepulas sekarang. Brian berjongkok dekat pelayannya yang sedang tertidur. Koper dia letakkan tak jauh darinya. Iris keemasan memandang sosok yang sedang tertidur. Lantas sebuah ide muncul di kepalanya. Bibirnya menarik seulas senyum menyusul tangannya yang kemudian mengarah ke pipi pemilik sang gadis. Menariknya perlahan. Renata, teriaknya disusul suara anjing yang menyelak. Menyusul anjing yang menyelak, Renata pun turut bangun dengan sebuah teriakan. Gadis itu langsung bangkit dan duduk. Dirasakannya kepalanya terasa nyeri karena bangun mendadak kemudian melihat sekitar. Butuh beberapa detik sampai dia menyadari apa yang ada di depannya. Brian bisa melihat wajah pelayannya di depannya berubah pucat. Kemudian berkata dengan panik, Tuan, apa rasa makanannya tidak enak? Maafkan saya. Dia dibuat semakin bingung saat Renata menunduk beberapa kali untuk meminta maaf. Sayangnya rasa panik itu menular. Kini gantian, Brian yang kebingungan melihat pelayannya yang bersikap demikian. Apakah dia keterlaluan dengan mengagetkan Renata yang sedang tidur? Yah, bukan berarti dia marah melihat pelayannya ketahuan tidur saat pekerjaannya belum selesai semua. Dia hanya iseng dan itu pun merupakan sifat aslinya. Sejak Brian masih kecil, berbuat iseng pada seseorang sudah semacam kebiasaan buruk yang tidak pernah hilang. Beberapa kali dia kena marah karena mengusili sepupunya yang lebih kecil sampai menangis, tapi tetap saja tidak pernah jerah. Tapi semenjak itu, dia mulai serius dengan pekerjaannya. Tidak ada lagi waktu untuk iseng. Sayang sekali karena pelayannya yang terbilang masih baru justru harus mendapat perlakuan aneh-aneh darinya. 1 bulan pertama, gadis itu bagaikan orang asing yang dijauhinya dengan sengaja. Tetapi setelah itu, dia berangsur-angsur melihat bahwa Renata tidaklah sama dengan Resi. Dan itu sedikit membantunya untuk bersikap selayaknya teman dibandingkan memberikan batas-batas seperti sebelumnya. Sayang saja bahwa itu termasuk sebuah keistimewaan untuk menjadi korban keisengan. Namun, dia masih penasaran dengan kalimat gadis itu. Apa maksud dengan makanan yang tidak enak? Brian bahkan baru datang dan belum melakukan apapun. Renata, kau kenapa? Aku bahkan baru pulang. Apa maksudmu dengan makanan yang tidak enak? Mendengar pertanyaan ini, Renata yang pucat berubah malu. Wajahnya merona merah. Sepertinya itulah reaksi yang benar setelah ketahuan tidur ketika pekerjaannya belum selesai. Alih-alih panik karena mimpi saat ini di sela-sela tidurnya. Maaf, saya ketiduran, balasnya lirih. Mimpi apa sih kau? Brian menahan tawanya. Sebenarnya dia penasaran mimpi apa yang hinggap di kepalanya. Sampai gadis itu langsung panik, apakah dia bermimpi Brian mengatakan masakannya tidak enak? Jangan khawatir Renata, masakanmu selalu enak.
lanjut untuk menenangkan. Bila tidak, mana mungkin Brian repot-repot menyuruh gadis itu memasak setiap hari, lalu mengganti kebiasaan memesan dari restoran di bawah. Dia bahkan tidak berhenti di jalan untuk membeli makanan setelah tiba dari bandara. Meski perutnya sudah berisik meminta diisi dan Brian sudah cukup kelaparan. Anjing putihnya memutuskan bahwa itu adalah satu hal yang tepat menerjang dan menyambut kepulangannya di rumah. Brian bahkan nyaris terjungkal oleh serangan mendadak itu. Sophie menyelak nyaring, mengibaskan ekornya dengan senang dan menjilatnya. Sementara yang bisa dilakukannya hanyalah terkekeh pelan dan balas mengelus hewan piaraannya dengan kuat-kuat. Sophie, pemuda itu kemudian duduk bersila di karpet. Dengan Sophie di pangkuannya, perhatiannya kembali kepada sang pelayan yang seharusnya sudah cukup sadar dari alam mimpinya sekarang. Lagi-lagi terkekeh pelan mengingat kejadian tadi. Sudah sadar Renata, cuci mukamu setelah ini dan kau tidak lupa dengan makan siangku kan? Lagi-lagi reaksi datang seperti badai. Renata membelalakan matanya dengan panik, kemudian buru-buru turun dari sofa dan berlari menuju dapur meninggalkan Brian yang terheran-heran. Dia jadi khawatir Renata sungguhan melupakan makan siangnya. Kenapa hari ini dia sangat mengkhawatirkan? Brian menghela napas panjang. Terima kasih telah menyimak sumber artikel ya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya beserta berikan like dan komentar sebanyak-banyaknya ya. Komentarlah dengan komentar positif. Yang contohnya kalian di mana aja yang menonton video ini, daerah mana, negara apa. Terima kasih banyak. Tunggu episode selanjutnya. Bye bye.